Sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih dan juga asisten pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan dua asistennya, Alex Pastoor serta Danny Lanzat, langsung melakukan tugasnya dengan memantau sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Mulai dari Danny Lanzat yang memantau langsung Eleanor Renders saat diturunkan 90 menit di lapangan dalam match terbaru, hingga Alex Pastoor yang memantau langsung sang profesor ketika timnya kalah 3-0 dalam lanjutan Eredivisie. Selain itu, beberapa pemain juga menunjukkan performa yang cukup signifikan akhir pekan kemarin. Mulai dari Kelvin Verdonk yang mencetak gol bagi timnya, lalu Jitses yang semakin memukau hingga Shane Patinama yang kembali mendapatkan kepercayaan lagi dari sang pelatih. Melihat perkembangan para pemain yang makin meningkat, membuat semua yakin kalau sepak bola Indonesia telah memulai era barunya di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert tampaknya akan benar-benar membawa segala perubahan ke Timnas Indonesia. Ya, Coach Patrick, meski katanya nggak ditarget Pak Erik untuk wajib lolos ke Piala Dunia, tapi pastinya ia juga nggak polos-polos amat, mengingat harapan publik sangat tinggi padanya. Maka dari itu, ketimbang terjebak dalam sebuah mimpi tak pasti, Coach Patrick memilih start in action, yang mana itu adalah istilah atau slogan untuk mengajak seseorang atau kelompok berhenti sekedar bermimpi dan mulai bertindak. Tentu saja Coach Patrick ingin sekali mengubah pola pikir serta mentalitas untuk selalu percaya jika semua hal baik bisa diraih asalkan bekerja keras dengan kompak. Nah, dalam hal ini, diketahui Coach Patrick akan melakukan 3 gebrakan besar untuk mengubah peninggalan Sintayong. Pertama, soal gaya main. Semua tahu, jika di era Cochin, Timnas punya gaya main yang cenderung pragmatis, di mana sistem low back dengan memaksimalkan counter attack kemungkinan akan diubah dengan pola permainan yang lebih menyerang. Iya, sesuai ciri khas sepak bola Belanda, gaya menyerang yang mengutamakan possession adalah yang utama. Walaupun dalam situasi tertentu, bisa juga pragmatis football itu ditekankan, tergantung dari kapasitas pemain yang ada. Dan semua tahu kok, kalau pemain diaspora kita mayoritas tumbuh dan besar di negara yang kultur sepak bolanya menyerang. Jadi kemungkinan kita akan melihat Timnas Indonesia akan tampil dengan agresivitas tinggi, walaupun resikonya juga pasti besar, yakni terkena counter. Menariknya lagi, selain Mas Patrick yang mulai kerja nyata, dua asisten Timnas yakni Alex Pastoor dan Danny Lanzat juga mulai memahami sepak bola Indonesia. Mulai dari belajar peta Indonesia, belajar bahasa, menganalisis permainan Timnas era Sintayong, hingga memantau para pemain keturunan yang bermain di Belanda. Seperti yang ditunjukkan oleh Danny Lanzat baru-baru ini ketika dirinya memantau langsung adik Tijani Renders ketika dimainkan full 90 menit di lapangan. Bahkan Eliano tampil cukup mengesankan dalam match tersebut, dan Coach Danny pun langsung menghampiri sang pemain usai pertandingan. Tak hanya Mas Danny, Coach Alex juga memantau langsung sang Profesor Hey ketika bermain bersama timnya Almere City. Meski saat itu tim Tom Hey kalah dengan skor 3-0, tapi secara kualitas Hey tampil cukup apik dalam match tersebut. Dan boleh dibilang, Hey ini bermain dengan 10 batang kayu di atas lapangan. Sedangkan beberapa pemain seperti Kelvin Verdonk, Jitses, Shane Patinama juga menampilkan performa yang luar biasa bersama timnya masing-masing. Di mana artinya masuknya 3 pemain asal Belanda membuat mereka makin semangat untuk mengeluarkan potensi terbaiknya untuk mendapatkan tempat utama. Karena dengan masuknya sejumlah pemain baru berkualitas, tentunya akan membuat persaingan makin ketat, bukan? So shot, they pierced the dark.
era baru sepak bola Indonesia dimulai. Kemudian yang kedua jelas adalah soal formasi. Nah, kalau ini, Coach Patrick memang sangat mengedepankan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, beda dengan Coach Shin yang pakem pol sama pola 3-4-3 atau 3-5-2 atau bahkan 5-4-1. Namun kembali lagi, formasi itu hanya di atas kertas. Masalah nanti penerapannya di atas lapangan mungkin secara detail akan diatur oleh Alex Pastur ataupun Danny Lanzat. Dan yang ketiga, udah pasti pemilihan pemain. Salah satu yang menarik ditunggu di era beliau adalah soal pemanggilan pemain, di mana Coach Patrick akan sangat memprioritaskan mereka yang di klub mendapatkan menit bermain cukup. Meskipun akhirnya nanti kembali lagi soal kebutuhan tim, akan tetapi ini juga jadi warning bagi mereka di klub yang nyaris nggak dapat kesempatan. Ingat sekali lagi, kalau soal ini bukanlah hal yang bersifat mutlak, karena semua tergantung kecocokan dan kebutuhan dari sistem yang dibentuk. Dan mungkin inilah waktunya lahirnya era baru sepak bola Indonesia dengan pemain-pemain keturunan dari Belanda serta pelatih asal Belanda akan menguasai sepak bola Asia dengan permainan total football. Mancini, tim Indonesia makin sulit ditebak. Ya, melihat sikon yang ada, tentu jika Maret nanti Indonesia bisa turun dengan komposisi terbaik, termasuk Elkan yang comeback, Mas Hilgers udah pulih dari cedera, serta gabungnya 3 pemain baru, harusnya secara komposisi skuad, tim ini berani menargetkan 6 poin jika merujuk pada formasi kesukaan Kluivert, yakni 4-3-3 atau 4-2-3-1. Maka dengan kiper Marten Pas serta 4 bek di belakang ada Kevin Dix, Mas Hilgers, Jay Itzes, dan Kelvin Verdong. Lalu 2 pivot diisi oleh Tom Hey serta Jairo. Kemudian Ragnar yang didindir sangat oke, main sebagai gelandang serang serta Mitchell Baker akan ditaruh sebagai winger kiri, Eliano kanan, dan Ole sebagai ujung tombak. Harusnya emang tim ini sih punya kapasitas untuk menang. Masalahnya adalah, bisakah dengan waktu bertemu yang singkat antara pelatih dan pemain bisa langsung saling memahami? Kan gitu. Karena biar bagaimanapun, selama ini Kluivert, Lanzat, dan Pastur belum pernah bertemu secara langsung dengan para pemain. Tapi mudah-mudahan, mengingat secara kultur mayoritas sama, plus Lanzat yang paham juga kultur Indonesia, harusnya hal-hal semacam ini udah dibahas oleh Pak Erik, jajaran pelatih, serta pemain pastinya. Dan sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Roberto Mancini sebelumnya, kalau timnas Indonesia menjadi tim yang sulit ditebak. Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan meningkatnya kualitas para pemain timnas yang bermain di kompetisi Eropa akan membuat Indonesia makin kuat lagi di sisa laga babak round 3 nanti. Karena bagaimanapun, ini akan menjadi pertandingan hidup dan mati sekaligus harga diri bangsa. Dan semua kita tahu, kalau semua sangat berharap Indonesia bisa tampil maksimal dan lolos ke Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.